Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan penuh taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar supaya dengan syukur kita tersebut Allah Subhanahu wa taala menambahkan daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambahkan nikmat yang engkau syukuri kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita selaku pengikut beliau bisa mendapatkan syafaat di dunia dan terlebihnya syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah, bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, melalui mimbar yang mulia ini kami mewasiatkan khususnya kepada diri kami dan kami mengajak kepada khalayak ramai, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala apapun urusan yang kita hadapi maka insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun problematika yang kita jalani, insyaallah akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya segala urusannya akan aku mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di perkumpulan yang mulia, di tempat yang mulia, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin ditambahkan dan semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana pada bulan tersebut dosa segala macam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di mana pada bulan tersebut doa yang dipanjatkan oleh semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wat. 5 malam yang insyaallah doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisfu lailatin min Sya'ban, pertengahan daripada malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kita akan berada, mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, bulan Sya'ban dan juga nantinya akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Pertengahan malam daripada bulan Sya'ban, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah, insyaallah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ulama-ulama kita, salafun saleh kita menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban dengan perintah dan mengikuti daripada jejak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadallah, akan tetapi ada juga perkara yang mana pada malam-malam tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lain akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan tersebut, jikalau malam nisfu Sya'ban nanti tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutus daripada tali silaturahmi tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudminil khamar,
orang yang selalu sibuk, orang yang gemar dengan yang namanya meminum minuman keras. Kemudian yang ketiga adalah qati'ur rahim. Kemudian yang ketiga adalah uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-musyahin, orang yang di dalam hatinya ada rasa benci, rasa iri, rasa dengki dengan saudara sesama muslim. Empat golongan tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia yang lain, hamba yang lain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, mudah-mudahan selepas kita bangun dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita keimanan yang penuh dengan kesempurnaan. Keimanan kita menjadi keimanan yang berkualitas. Mudah-mudahan ketakwaan kita ketakwaan yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bangun dari tempat ini, tidak keluar dan tidak bubar dari tempat ini, melainkan kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih ada dimudahkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sehat mudah-mudahan Allah berikan afiat. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solihin dan soleha, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.